Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Sinta Antartika dengan NIM A5102101777 dengan nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi macam-macam sujud dan salat gerhana. Langsung saja saya akan menjelaskan macam-macam sujud. Macam-macam sujud dibagi menjadi 3, yaitu sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang pertama yaitu sujud syahwi. Secara bahasa adalah lupa atau lalai terhadap sesuatu dan berpaling dari sesuatu kepada yang lain. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah sujud yang dilakukan pada akhir sholat atau sesudahnya untuk menutup kekurangan karena meninggalkan perkara yang diperintahkan atau melakukan sesuatu yang dilarang tanpa sengaja. Para ulama mempunyai 2 pendapat tentang hukum sujud syahwi, yaitu yang pertama hukumnya wajib. Ini pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Dhahiriyah, dan Ibnu Taimiyah. Yang kedua yaitu hukumnya sunnah. Ini pendapat yang masyhur di kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan satu riwayat dan Hanabilah. Dari berbagai pandangan tersebut, maka Majelis Tajrih dan Tajdid PDM Kota Surakarta memutuskan tentang hukum sujud syahwi wajib dikerjakan. Serta berdasarkan HPT Malang, apabila yang pertama, seseorang ragu-ragu mengenai bilangan rakaat salatnya. Yang kedua, lupa duduk tahiyat awal. Jika ada seseorang sudah dalam posisi tegak berdiri ke rakaat ketiga, maka tidak kembali duduk untuk tahiyat awal, akan tetapi tetap berdiri kemudian sebelum salam, sujudlah 2 kali. Ucapkan takbir ketika sujud maupun ketika bangkit untuk duduk dan sujud. Yang ketiga yaitu rakaatnya kurang. Apabila kita tahu bahwa sholat kita rakaatnya kurang, maka sempurnakanlah kekurangannya. Kemudian akhiri sholat dengan salam, lalu sujudlah sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Yang terakhir yaitu kelebihan rakaatnya. Apabila kita tahu bahwa sholat kita rakaatnya lebih, maka kita bersujud syahwi 2 kali, kemudian salam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sujud tilawah. Keputusan tajrih mengenai sujud tilawah ini ditanfitskan pada 2 Rabiul Awal 1393 Hijriah atau 5 April 1973 Masehi, yang pokok-pokoknya sebagai berikut. Apabila mendengar atau membaca Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat dan terbaca ayat sajdah, maka menurut tuntunan kita harus bertakbir dan melakukan sujud sebagaimana sujud di waktu sholat. Tetapi hanya sekali, dengan membaca bacaan sujud tilawah atau pada waktu sujud. Bacaannya yaitu sajda wajhi lilladzi khalaqu wa sawwarahu wa syaqqahu sam'ahu wa bassarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang terakhir yaitu sujud syukur. Sujud syukur bertujuan untuk melahirkan rasa terima kasih kepada Allah SWT atas nikmat yang datang dan didapatkan. Boleh jadi lisan kita telah mengucapkan alhamdulillah saat kenikmatan itu datang. Namun terkadang ucapan itu masih kering dari makna dan penghayatan rasa syukur. Baik, selanjutnya saya akan menuju ke pembahasan selanjutnya yaitu salat gerhana. Salat gerhana disebut juga dengan salat kusufain. Salat kusufain dikerjakan sehubungan dengan terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Salat gerhana matahari disebut salat kusuf, dan salat gerhana bulan disebut khusuf. Salat gerhana adalah salat sunnah mu'akkadah yang ditetapkan dalam syariat Islam sebagaimana para ulama telah menyepakatinya. Salat gerhana matahari dan bulan dikerjakan dengan cara berjamaah, sebab dahulu Rasulullah SAW mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Salat gerhana secara berjamaah dilandasi oleh hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Salat gerhana dilakukan tanpa didahului dengan azan atau iqamat. Yang disunahkan hanyalah panggilan salat dengan lafaz as-salatu jami'ah. Namun salat ini boleh juga dilakukan dengan syir atau merendahkan suara, maupun dengan jar atau mengeraskannya. Juga disunahkan untuk mandi sunnah sebelum melakukan salat gerhana, sebab salat ini disunahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Salat ini juga dilakukan dengan khutbah menurut pendapat Asy-Syafi'i. Khutbahnya seperti layaknya khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dan juga khutbah Jumat. Dalam khutbah itu, Rasulullah SAW mengajarkan untuk bertabah dari dosa serta mengajarkan kebaikan dengan bersedekah, doa, dan istighfar atau minta ampun. Selanjutnya yaitu mengenai tata cara salat gerhana. Yaitu terdapat 4 ruku dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Berdiri 2 kali, setelah rukuk berdiri lagi. Kemudian dalam sunahnya berdiri lama atau bacaannya harus panjang dan rukuknya dibaca yang panjang.
Cara melakukannya yaitu yang pertama, niat di dalam hati. Kemudian takbiratul ikram, kemudian membaca doa iftitah, al-fatihah, dan ayat-ayat Al-Quran dari surat yang panjang bila mampu. Kemudian ruku dengan ruku yang panjang atau lama. Lalu bangun dari ruku dengan membaca i'tidal. Lalu tetap dalam kondisi berdiri dan membaca al-fatihah. Kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran dari surat yang panjang tetapi lebih pendek daripada yang pertama atau bila mampu. Lalu ruku dengan ruku yang panjang atau lama. Lalu i'tidal, kemudian sujud seperti biasa, dan duduk di antara dua sujud, kemudian sujud dan berdiri untuk melaksanakan rakaat kedua. Caranya sama dengan rakaat pertama, tetapi rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Yang terakhir yaitu salam. Kemudian setelah melaksanakan sholat tersebut, maka akan dilaksanakan khutbah singkat oleh imam. Mungkin hanya sekian penjelasan yang saya jelaskan mengenai kedua materi tersebut. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.